إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani a'azzakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat talabul ilm. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada jalan Islam dan sunnah Rasulullah SAW, kemudian juga kepada jalan ilmu yang bermanfaat. Akhwani a'azzakumullah, kita akan membahas wasiat yang mulia dari Syekh, dari Imam ilmu dan juga Imam, bahkan disebut Imam dunya fi zamani atau fi ahdi, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wasiat untuk para penuntut ilmu, dan ini bermanfaat untuk kita baca, untuk kita mengambil faedah dari apa yang beliau sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan orang-orang sebelum kalian, yaitu para nabi, para rasul, dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan pentingnya wasiat, nasihat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr." Demi masa sungguhnya semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka terus saling berwasiat di dalam kebenaran dan juga wasiat di dalam kesabaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan tentang surat yang mulia ini, yang para salaf bahkan kalau bertemu satu sama lain mereka saling mewasiatkan dengan surat yang mulia ini. Ya, beliau mengatakan, "Law ma anzalallah hujjatan ala abdihi illa hadhihi surah lakafathum." Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kecuali surat ini, ya, atas hambanya, niscaya cukup bagi mereka. Artinya wasiat yang berkaitan, artinya sesuatu yang berkaitan dengan wasiat kebenaran, kesabaran, kemudian juga
iman dan amal saleh. Dan ini surat yang mulia ini kalau kita renungkan betul-betul apa namanya, sabilun najah minal khusran, adalah jalan apa namanya, keselamatan dari kerugian, ya. Karena seorang hamba Allah Subhanahu wa taala membutuhkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa thabat, istiqamah di atas jalan hak, dan itu tidak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan karena hidayah dari Allah, taufik dari Allah, kita tidak akan diberikan hidayah kepada Islam, bahkan kepada iman, kepada salat, kepada talabul ilm, seperti sabda Rasulullah SAW, walau Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan dapat hidayah, kita tidak akan bisa salat, tidak akan bisa bersedekah, ya, bahkan tidak bisa talabul ilm, ya. Semua itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala semua wasilah kepada ilmu, tetapi dia tidak diberikan hidayah kepada ilmu itu. Oleh karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, yaitu Islam, iman, tauhid, sunnah, kemudian talabul ilm, wajib kita syukuri. Dan wasiat para salaf dahulu di kalangan mereka dengan surat ini menunjukkan pentingnya apa namanya, wasiat itu sendiri, ya. Bahkan wasiat itu dia adalah nasihat, dan Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kenapa dikatakan ad-din an-nasihah? Li'ahammiyati an-nasihah, li'ahammiyati al-wasiyah, karena sangat pentingnya. Seperti Rasulullah SAW menyebutkan misalnya tentang haji, beliau Rasulullah SAW mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal haji itu bukan amalan yang hanya wukuf di Arafah, tetapi karena saking pentingnya wukuf di Arafah itu, dan ijma' para ulama tentang wukuf di Arafah itu adalah ruknun min arkanil hajj, la yasihhu al-hajju illa bihi. Dia adalah rukun daripada rukun haji, dan tidak akan sah haji orang kalau dia tidak wukuf di Arafah, dan tidak bisa diganti dengan apapun kecuali orang itu berhaji pada tahun selanjutnya, ya. Jadi li ahammiyatih, karena pentingnya. Oleh karena itu nasihat itu adalah wasiyah, wasiyah itu adalah nasihat, dan Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan tidak boleh kita apa namanya, mengentengkan nasihat ini. Seperti kita sebutkan di majelis sebelumnya, boleh jadi kita seorang guru membutuhkan nasihat muridnya, atau mengambil faedah daripada muridnya, apalagi sebaliknya. Dan kadang-kadang nasihat yang kita dengar, baik itu dari Al-Quran dan Sunnah atau dari perkataan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kita tidak tahu mana yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan betul-betul taksir nasihat yang kadang-kadang walaupun sedikit itu yang menjadi sebab hidayah besar. Maka itu para ulama menyebutkan misalnya kisah Imam Ishaq bin Rahawai, guru Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika beliau di majlisnya mengatakan, dan di situ hadir Imam Bukhari sebagai seorang murid, dan perkataan ini menjadikan sesuatu yang besar karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari kalimat yang sedikit yang bisa dihitung, beliau Imam Ishaq mengatakan di majlisnya, "Law anna ahadakum
jama'a ma sahha min ahadisi Rasulullah SAW. Andaikan ada salah seorang dari kalian yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Kata Imam Bukhari yang mengisahkan perkataan gurunya ini, beliau mengatakan fawaqa'a dzalika fi qalbi. Maka perkataan Imam Ishaq di majlisnya itu menyentuh hati beliau, artinya jatuh ke hati beliau. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang muncul dari hati itu akan punya pengaruh besar. Dan ini semua taufik dari Allah. Kita tidak bisa menjadikan sesuatu yang kita dengar bahkan dari Al-Quran dan Sunnah masuk ke dalam hati kita kecuali hidayah dari, karena sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita banyak mendengar, banyak melihat, tetapi itu tidak menjadi ibrah di dalam hati kita. Dan di sini juga faedah bahwasanya hati itu adalah muntalaq segala kebaikan atau sebaliknya keburukan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad seseorang ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baik semua jasad. Kalau dia rusak maka akan rusak semua jasad. Dan ini menunjukkan pentingnya hidayah hati kepada apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari ketika mendengar perkataan yang ringkas dari gurunya ini, beliau mengatakan fawaqa'a dzalika fi qalbi. Perkataan itu menancap dalam hati saya, artinya jatuh ke dalam hati saya, dan itu memberikan athar yang besar. Apa athar yang besar? Beliau kemudian diberikan hidayah oleh Allah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahihul Bukhari as-sahhul kutub ba'da kitabillah. Dan kemudian apa yang beliau kumpulkan dari Sahih Bukhari itu, dari Al-Jami' as-Sahih itu menjadi as-sahhul kutub ba'da kitabillah, ba'da Al-Quran. Menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dan itu beliau kumpulkan selama 16 tahun. Ya, seperti disebutkan oleh para ulama, beliau mengumpulkannya 16 tahun. Artinya kalimat yang sedikit sekali kalimat itu, tapi taufik Allah, hidayah Allah menjadikan perubahan yang besar, sesuatu azam kerja yang besar luar biasa, ya, amal yang luar biasa. Beliau kerjakan selama 16 tahun, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dengan dirasah, dengan penelitian, memilih dari hadis-hadis yang ada yang sampai kepada beliau, sampailah kepada Sahih Bukhari yang para ulama ijma' tentang kesahihan Sahih Imam Bukhari, bahkan ijma' tentang bahwasanya dia as-sahhul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Ya, dan disebutkan beliau setiap memasukkan satu hadis ke kitab beliau itu, beliau istikharah dua rakaat, salat 2 rakaat istikharah. Ya, setelah dirasah, artinya bukan sekedar dari apa yang dikatakan hati atau dia sekedar istikharah, tidak, dengan ilmu, dengan dasar ilmu dan sebagainya. Artinya ini faedah besar. Kita tidak boleh meremehkan kalimat apapun, apalagi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian perkataan yang menyepakati Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kadang-kadang mungkin kita dapat faedah besar dari orang yang kita tidak anggap, atau dari kalimat yang biasa-biasa saja, tetapi itu menyentuh hati, karena itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW pernah didatangi salah seorang sahabat, kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, awsini." Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Beliau mengatakan, "Qala la taghdab." Beliau Rasulullah SAW bersabda, "La taghdab." Kalimat la taghdab, la harf nahi, kemudian taghdab fi'il
mudhari, ya, dua kata, huruf dan fi'il, ya, la taghdab. Tapi ini kalau disyarah, kalau dijelaskan wasiat yang dua kata ini, dua kalimat ini, dia punya pengaruh besar dan fawaid yang besar. La taghdab, jangan kau marah. Kemudian dia ulang, waraddada miraran qala la taghdab, dia ulang lagi. Ya, barangkali ada dia cuma mengatakan la taghdab. Ya. Jadi kalimat atau wasiat itu, ya, dan itu adalah sunnah para anbiya, para mursalin, para nabi dan rasul. Seperti ayat kita sebutkan, walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ya, dan itu wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dan sering baca ayatnya dan mendengar ayatnya bahwa takwa itu aslu kulli khair wa aslu kulli yusr. Asal segala kebaikan, asal segala kemudahan. Ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, kalau kita fokus ke sini dan kepada hidayah Al-Quran ini, semua urusan kita akan ringan, mudah, dan itu semua kemudahan dari Allah. Laisa bihaulina wala quwwatina, bukan karena haul kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kesungguhan kita. Dan itu selalu diulang-ulang oleh para ulama, ya, bahwasanya segala yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka dalam hidayah ilmu itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu. Bukan karena dia rajin semata, bukan karena kepintarannya, bukan karena kesungguhannya, tapi semua itu sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iradah Allah yang baik itu, itulah yang diharapkan oleh seorang hamba. Dan semoga wasiat beliau ini, dan kita akan baca insyaallah, bermanfaat bagi kita semua. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr menta'liq kitab beliau ini atau wasiat beliau ini, beliau Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan, alhamdulillahi wa kafa, segala puji bagi Allah dan dia Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan. Ya, seperti Allah firmankan tentang tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah yang mencukupkan. Imam Ibnu Katsir mengatakan fahuwa kafihi, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan orang yang tawakal itu. Jadi tawakal ini perlu dirasa, perlu kita pelajari gimana para ulama memahaminya, mempraktikkan mereka dalam kehidupan mereka. Itu luar biasa jemaah. Fahuwa kafihi, dia Allah yang akan mencukupkan. Ya, kalau kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita butuhkan? Ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau mencukupkan kita pada ikhtiar duniawi tertentu, pasti ada batasnya. Dan itu semua pun dia adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu misalnya membantu atau orang itu memudahkan bagi saudaranya dan sebagainya. Ya. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan seorang hambanya. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, dan salawat dan salam atas atau keselamatan atas hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu hidayah, baik itu ilmu dan seterusnya. Amma ba'du, falladhi usi bihi abna'i طلاب الجامعة الإسلامية هو تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. Ya, aku wasiatkan kepada anak-anakku, kata beliau, para mahasiswa tulab di Jamiah Islamiyah, karena ini beliau sampaikan di Jamiah Islamiyah di Al-Madinah Nabawiyah, ya, yaitu takwa kepada Allah. Dan ini wasiat yang luar biasa. Ini wasiat para nabi dan para rasul. Ya, kalau kita bertemu saudara kita, kita katakan ittaqillah,
saya wasiatkan. Dan setiap diminta para sahabat dahulu, mereka mengatakan nasihat atau wasiat itu dengan takwa kepada Allah. Seperti kita sebutkan ma'thur dari mereka para salaf, kalau mereka bertemu lalu berpisah, mereka membacakan surah Al-Asr yang di situ berisi wasiat untuk kebenaran, wasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kepada iman dan amal saleh. Fi jami'il ahwal, dalam setiap atau dalam semua keadaan, wal hirs ala talabil ilm, dan semangat untuk talabul ilm, wal inayah bil muqarrarat ad-dirasiyah, dan memiliki perhatian terhadap apa-apa yang menjadi kajian yang sudah ditetapkan, maksudnya yang menjadi rujukan, bahan kajian, kitab-kitab dan seterusnya. Wal mudzakarah fima bainahum, dan mudzakarah di antara mereka, fima qad yakhfa min masailiha, mudzakarah di antara penuntut ilmu pada apa yang tersembunyi dari masalah-masalahnya. Kadang-kadang kita mendapatkan fawaid sesuatu setelah kita mudzakarah dengan saudara kita yang lain. Mungkin dia memberikan faedah yang kita luput dari faedah tersebut. Dan para ulama mengatakan hayatul ilmi bil mudzakarah, hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Ya, dan itu tidak mesti harus majelisnya rasmi dan sebagainya. Kita duduk, ya, berbicara tentang apa saja, di situ ada fawaid ilmu di segala keadaan kita. Yang kita tidak tahu faedah daripada mudzakarah itu, ya, mana yang bermanfaat untuk hati kita, untuk iman kita, dan juga tambahan ilmu kita. Ya, dan para ulama dulu, mereka kalau bertemu satu sama lain, mereka melakukan mudzakarah itu. Dan para ulama menjelaskan di antara fawaid haji ketika berkumpul kaum muslimin dan juga para ulama, ya, di musim haji, di samping untuk ibadah haji yang dia rukun Islam, juga mereka agar bertemu satu sama lain di seluruh dunia itu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertemu satu sama lain untuk mudzakarah ilmu, baik menimba ilmu dari orang yang lebih alim dari mereka, atau di antara mereka yang setingkat dengan mereka, mudzakarah tentang, ya, ilmu syar'i, baik itu tentang Al-Quran atau tentang sunnah Rasulullah SAW. Dan kisah atau berita tentang hal itu dinukil oleh para ulama yang berkaitan dengan talabul ilm. Bahkan sebagian para ulama, kalau mereka ziarah satu sama lain, mereka itu duduk mudzakarah, membahas tentang ilmu, fawaid ilmu satu sama lain. Seperti disebutkan tentang sebagian ulama, kalau mereka ziarah misalnya kepada Imam Ahmad, bahkan Imam Ahmad itu sampai meninggalkan ibadah beliau, bahkan menjelang subuh, ya, baru beliau berhenti dari mudzakarah itu. Karena itu fawaid, bukan berarti setiap malam, ya, kalau mereka kebetulan bertemu satu sama lain. Karena ibadah, ya, kecuali witir yang tidak ditinggalkan, ya, artinya majelisnya itu sampai mudzakarah beliau di rumahnya dengan orang alim yang datang kepada beliau itu sampai menjelang subuh, ya, artinya mereka mudzakarah satu sama lain tentang ilmu, seperti kisah beliau dengan Imam Syafi'i dan juga yang lainnya. Kemudian wal isgha' lil mudarrisin, dan mendengar kepada guru-guru kita. Dan yang paling utama isgha' mendengar ini adalah fawaid untuk keimanan kita. Ya, karena ilmu ini atau Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidayah, untuk amal, ya, untuk hidayah dan amal, ya, bukan semata untuk pengetahuan. Jadi mendengarkan kepada guru kita, ya, dan seperti kita sebutkan, walaupun itu berulang-ulang, dan majlis Rasulullah SAW itu adalah contoh terbaik yang paling agung daripada majlis-majlis ilmu itu sendiri. Seperti disifatkan oleh tentang majlis sahabat Rasulullah SAW, dan di situ Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran dan juga ilmu, ya, ka'anna ala ru'usihim at-tayr,
seakan-akan di atas kepala para sahabat itu ada burung yang hinggap, saking tenangnya, saking huduknya. Dan sebesar apa faedah yang Allah berikan kepada kita di dalam majlis ilmu itu, sebesar perhatian hati kita, juga adab kita di dalam majlis itu. Bukan karena fulan yang mengajar, bukan karena Allan yang mengajar, tetapi kita ingin selama itu Al-Quran yang disampaikan, selama itu sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan, ada fawaid hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di majlis itu, dan kita tidak tahu. Mungkin dengan orang yang lebih alim kita tidak merasakan hikmah tertentu kecuali sedikit, bahkan mungkin di majlis tertentu tidak ada, tapi mungkin Allah berikan hikmah di dalam majlis itu dari orang-orang yang mungkin setara dengan kita ilmunya, atau guru-guru kita yang bukan seperti para ulama manzilahnya misalnya. Karena kita tidak tahu faedah yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu kadang-kadang mungkin didapatkan dari muamalah seseorang satu sama lain. Bahkan walaupun dibacakan Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, mereka tidak dapatkan faedah besar itu, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disampaikan oleh salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah, yang beliau di majlis itu pernah datang ke Syekh Al-Albani seorang pemuda yang dia mengatakan ingin berdiskusi, menyampaikan sesuatu yang dia ingin dengar ilmunya dari Syekh Al-Albani, atau mungkin bahasa dia saat itu bahwa dia ingin berdebat tentang masalah itu. Dan Syekh sabar melayani pemuda ini, dibawakan dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah, dan majlis itu panjang, maksudnya dialog itu panjang. Dan Syekh dengan semangat, ya, dan pemuda ini karena dia pemuda, ya mungkin kadang-kadang disertai dengan adab yang tidak baik, ya, karena dia tidak di atas hidayah saat itu. Sampai murid-murid beliau yang di majlis itu, mereka justru sendiri yang menganggap bahwa ini bukan adab yang benar kepada seorang alim. Tapi Syekh sabar, dia bilang tenang, terus dinasihati, dibawakan dalil, disampaikan nasihat, tapi dia tidak terima, ada saja perdebatannya dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah, dia istislam. Baik dia paham sebagian atau ini, dia punya kewajiban untuk tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminah jikalau Allah dan Rasulullah SAW telah memutuskan sesuatu, akan ada pilihan lain dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Terus akhirnya panas artinya majelis itu, kata beliau, sampai beliau itu kemudian menangis, tiba-tiba menangis. Syekh Al-Albani rahimahullah, dia menangis, dan justru pemuda itu kemudian mulai perhatiannya begitu melihat Syekh menangis. Ini setelah perdebatan yang panjang, ya. Kemudian dia katakan, ya Syekh, kenapa kau menangis? Syekh mengatakan, saya itu kasihan sama artinya dia ingin Syekh Al-Albani, pemuda ini, mendapatkan hidayah. Nah, justru dengan menangisnya Syekh itu dan ucapan beliau yang ringkas bahwa beliau itu kasihan, hirs terhadap hidayah pemuda ini, dia menjadi tersentuh. Artinya Allah berikan hidayah dengan sebab itu. Kita tidak tahu jalan hidayah itu kadang-kadang dari sesuatu yang kita tidak sangka. Fawaid itu mungkin kita dapatkan dari sesuatu yang mungkin sepertinya tidak baik, sepertinya menyusahkan, tetapi di situ ada faedah yang besar. Dan itu bisa terjadi pada sesuatu yang disyariatkan oleh Allah sebagai ujian bagi kita hamba Allah, tapi di belakangnya ada fawaid dan hikmah yang besar. Misalnya Allah menyebutkan tentang jihad, misalnya kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berjihad atau berperang, padahal itu dibenci oleh kalian, ya.
artinya tidak disukai oleh kalian. Ada fawaid besar. Ya, fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Artinya perjalanan hidup kita ini ada sesuatu yang tidak enak, tidak menyamankan. Mungkin ada kata-kata dari guru kita yang menyakiti, sepertinya menyinggung kita. Tapi sebenarnya di situ ada faedah besar. Syekhul Islam itu beliau mengatakan kalau hidayah yang ditegakkan, artinya makna perkataan beliau, tidak bisa dengan sesuatu yang lembut, kata-kata yang baik. Kadang-kadang sesuatu itu dibersihkan perlu dengan khusyunah. Sesuatu yang kasar, kayak kita mencuci pakaian, ya, ada yang perlu sekedar dibilas dan ini kalau sudah bersih, tapi ada kotoran yang melekat atau sesuatu yang kotor yang melekat di pakaian itu, dia membutuhkan khusyunah. Artinya sesuatu yang atau aksi yang agak keras dan kasar, yang itu bermanfaat bagi kebersihan pakaian itu. Ya. Oleh karena itu seorang murid Syekh bin Utsaimin di kitab beliau Mustalahul Hadits yang beliau susun, di antara adab talibul ilm kepada gurunya itu beliau mengatakan an yasbir talib ala jafa'is syekh. Seorang murid dia harus sabar dengan mungkin sikap kasar atau tidak enaknya sikap seorang gurunya kepada dia. Ya pasti di situ ada maksud baik. Ya, kadang-kadang sesuatu tidak bisa kita bersihkan kecuali dengan apa? Dengan sesuatu atau dengan cara yang lebih keras. Kemudian beliau mengatakan was-su'al an kulli ma yushkil fi ad-dars bil uslubil hasan. Dan kita bertanya kepada guru kita segala apa yang muskil, yang yushkil, yang sulit ya di pelajaran kita. Lihat perkataan beliau bil uslubil hasan, dengan cara yang baik. Ini penting. Ini mungkin yang banyak luput dari kita. Ada seorang talib penuntut ilmu itu dia cerdas, gampang dia memahami. Tapi yang qusuhul adab, ya, yang kurang dari dia itu adab kepada gurunya, kepada temannya, ya, dan itu memudaratkan seorang dalam talabul ilmu. Mungkin boleh jadi dia tidak diberikan ilmu yang berkah sama sekali. Bahkan ilmu itu menjadi bencana bagi dia, waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu ilmu ini kita tuntut dengan tawadhu, tidak dengan kesombongan. Seperti kata para salaf, la yanalul ilma mustahyin wa mustakbir. Tidak mungkin mendapatkan ilmu itu orang yang pemalu, dalam artian dia malu dalam kebaikan menuntut ilmu. Ya, dia malu untuk menuntut ilmu. Karena malu itu bagian daripada iman, tapi malu yang terpuji, bukan malu yang tercela. Kalau ini malu yang tercela, tidak mungkin dapat ilmu orang yang malu menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, mustakbir, dan orang yang sombong. Artinya tidak tawadhu kepada ilmu itu sendiri, kemudian kepada gurunya ketika tahsil ilmu, atau kepada teman-temannya. Ya. Dan itu afah, ya, penyakit yang besar bagi penuntut ilmu, sehingga dia minimal dijauhkan daripada keberkahan ilmu itu. Ya. Ilmu itu tidak menjadikan dia menjadi lebih baik atau bahagia dengan sebab ilmu itu sendiri. Ya. Beliau mengatakan bil uslubil hasan. Ya, karena sebagian kadang-kadang dia bertanya kepada gurunya itu ala sabilit tahakkum, kata para ulama. Dia ingin menampakkan sesuatu, atau dia ingin menguasai majelis itu sendiri, atau dia ingin menampakkan ilmu yang lebih kepada gurunya, atau bahkan yang paling jelek lagi membab ta'jiz al-mudarris. Dia memaksudkan pertanyaan itu untuk menampakkan bahwasanya gurunya ini lemah, minimal dalam masalah itu. Dan ini min su'il adab. Ya. Yukhsha annahu la yubarikullah fi ilmi. Dikhawatirkan dia tidak diberikan keberkahan ilmu itu sendiri. Ya, dan ilmu itu kalau sudah berkah, bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, walaupun sedikit yang disampaikan. Ya, kalau kita lihat para ulama dulu, yang panjang dari mereka itu sanad-sanad mereka. Karena hadisnya atau riwayat yang disampaikan itu hadis yang pendek sekali. Ya, pendek sekali. Ya, fawaidnya besar, hikmah yang didapatkan besar.
Wa min ahammi asbab at-tahsil, dan yang terpenting dari sebab untuk meraih ilmu itu islahun niyyah, yaitu memperbaiki niat seperti kita disebutkan di majelis sebelumnya. Jadi kita harus tetap ingatkan kita tetap bertakwa kepada Allah dalam urusan niat ini, karena ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang akan bisa memperbaiki hati kita kecuali Allah. Ya, nasihat apa yang kita baca itu hanya sebab. Orang kadang-kadang semakin dia membaca tentang masalah ini, semakin dia dengar, semakin jauh dia dari niat yang baik. Dan kita sebutkan bagaimana perjuangan para ulama dulu di dalam masalah niat ini. Ya, oleh karena itu sebab-sebab yang menjauhkan kita dari niat yang baik itu kita harus jauhkan. Dari niat yang buruk kita jauhkan. Kita kemarin menukil perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang beliau digelari Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang paling susah, paling berat yang aku perbaiki, yang aku obati pada diriku selain daripada apa? Niatku. Dan itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ilmu kita yang banyak. Bukan karena ilmu yang sedikit kemudian orang tidak. Ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita. Karena itu wilayah hati yang dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha kuasa untuk memperbaiki hal tersebut. Kemudian hifdzil waqti, dan menjaga waktu, ya, supaya ilmu kita bermanfaat, menjaga waktu. Artinya walaupun kita saat ngobrol kita walaupun tidak fokus kepada ilmu, paling tidak di majelis kita itu adalah fawaid ilmu yang kita lontarkan, kita ambil faidah, ya, dari setiap majelis yang kita lakukan. Majelis kita, majelis yang di situ kita usahakan ada fawaid ilmu, ya, ada fawaid ilmu yang bisa kita bahas satu sama lain, mudzakarah ilmu. Walaupun kita sedang bermain, walaupun kita sedang bercanda, tapi ada faedah ilmu. Dan kalau kita melihat sirah Rasulullah SAW, majlis ilmu beliau itu adalah kehidupan beliau. Fi safarihi wa hadarihi, baik pada safar ataupun sedang beliau tidak safar. Ya, majlis beliau yang majlis mau'izah, majlis seperti ini sedikit. Para sahabat mengatakan, kana Rasulullah yatakhawwaluna al-mau'izah khasyata as-sa'ama. Beliau sangat menjarangkan, ya, mau'izah atau nasihat karena beliau khawatir apa? Sahabat itu akan bosan. Dan jangan kita menganggap fawaid ilmu yang kita bisa ambil dari guru kita atau dari teman kita hanya di majelis-majelis yang seperti ini. Tapi kita duduk ketika makan, duduk ketika ngobrol, di situ ada fawaid ilmu. Ya, dan itu yang boleh jadi lebih bermanfaat, ya, dari waktu yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wal amal bima alim, dan orang beramal dengan apa yang dia ilmui, walaupun sedikit. Karena dengan kita amalkan, dan itu adalah zakat ilmu, adalah beramal dengannya. Kalau tidak, dia akan hilang ilmu. Dan kita wajib bersyukur walaupun kita diberikan ilmu yang sedikit, dan kita berusaha sabar. Karena ilmu ini, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Itu harus kita ingatkan diri kita. Kita itu ketika menuntut ilmu, kita harus sadar bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nahtasibul ajr, ya, dengan majelis ilmu, dan itu tidak mesti di majelis-majelis kajian dan sebagainya. Dan kita menuntut ilmu itu seperti kita sebutkan di setiap keadaan, tidak mesti dengan majelis khusus, tidak mesti dengan pengajian. Ya, kadang-kadang sebagian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seakan-akan merasakan majelis ilmu itu kalau misalnya sesuatu yang wah, atau dia besar, majelisnya banyak dan sebagainya. Sebagian a'immah dulu bahkan, ya, yang sangat jauh kita itu antara langit dan bumi, ya, seperti kalau tidak sahih nukil dari Imam Waqi' Ibn al-Jarrah ar-Ru'asi, gurunya Imam
Syafi'i rahimahullah atau yang lainnya, beliau itu kalau ada di majelisnya 3 orang saja, lebih daripada 3 orang, beliau tinggalkan majelis itu. Karena saking takutnya beliau kepada fitnah, ketenaran dan sebagainya. Ya itu masing-masing tentu, bukan berarti majelis yang banyak. Ada a'immah itu majelisnya sampai ribuan. Sampai mereka membutuhkan muballigh, artinya orang yang menyampaikan ilmu itu kepada yang lainnya karena majelisnya ribuan. Tidak ada mukabbirus saut seperti ini. Ya. Ketika mereka mengatakan haddatsana fulan, selanjutnya ini mengatakan haddatsana fulan dan beliau diam. Ya, syekh ini sambil berzikir, istighfar dan sebagainya sampai akhir majelis. Sampai itu puluhan kadang-kadang yang menyampaikan ilmu itu sampai akhir. Saking banyaknya majelis ilmu itu dihadiri. Bahkan disebutkan oleh Imam Zahabi atau yang lainnya di majelisnya Imam Abi Zakaria Yahya ibn Ma'in, salah satu imam yang dia aqran Imam Ahmad, sahabat dekatnya Imam Ahmad. Ya, orang itu sampai menyiapkan tempat bagi dirinya majelis itu sehari sebelum majelis itu sendiri. Sampai dikisahkan oleh beliau ada seorang tua umurnya lebih daripada 70 tahun, ya, karena kalau ditinggalkan majelis itu mungkin akan ditempati oleh orang lain saking ramainya. Itu majelis berkah luar biasa. Dan jangan kita gambarkan seperti kita majelis kita sekarang ceramah, memaparkan dan sebagainya. Tidak. Majelisnya haddatsana, akhbarana. Ya. Sampai duduk disebutkan oleh Imam Zahabi atau yang lainnya di majelis Imam Yahya bin Ma'in itu ada seorang tua sekitar 70 tahun lebih, ya. Dia tidak tinggalkan majelis itu. Ya. Bahkan dia datang sehari sebelum majelis itu dia datang. Dan dia tidak tinggalkan, dia sholat, dia ini di situ sampai disebutkan sampai dia mau kencing itu karena tidak mau meninggalkan majelis itu, khawatir nanti ada orang yang datang menematinya. Dia bawa tempat botol atau semisalnya, dia masukkan, ditutup auratnya, kemudian dia kencing di tempatnya. Artinya bukan berarti kita seperti itu ya, tapi sebegitu hirsnya. Jadi orang tua, ya orang tua kan beda dengan yang muda-muda, dia kuat untuk ini duduk dan sebagainya. Tapi orang jadi itu taufik, keberkahan majelis, ya, nikmat, ya majelis, ya. Subhanallah, ya. Dulu ada seorang masyayikh datang di ma'had kita dan beliau membuka majelis Sahih Muslim. Syekh Walid Saifun Nasr, muridnya Syekh Al-Albani, tinggal di ma'had. Waktu itu ana ingat 1 bulan 10 hari beliau sama istri beliau dan beliau buka Sahih Muslim. Ana sebelumnya walaupun dulu kita di Madinah juga majelis di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, di beberapa majelis beliau, dan itu tidak tergambar bahwasanya hanya dalam waktu itu kitab Sahih Muslim itu dibaca dari awal sampai akhir, kecuali Kitabul Hajj yang beliau tidak baca waktu itu sampai akhir dengan fawaid-fawaid setiap beliau lewati. Itu bukan sekedar dibaca, ya. Itu subhanallah, pondok itu berubah isinya itu majelis halaqah beliau. Dari setelah subuh, ya, setelah selesai sholat, zikir dan sebagainya, kemudian majelis, kemudian sampai jam sekian, jam 7 mungkin sarapan, setelah itu siap lagi majelis sampai zuhur, setelah zuhur sampai asar istirahat, setelah asar majelis lagi. Dan itu tidak terasa, dan beliau menyemangati, ya, beliau kadang bawa ada pestolan air itu kalau ada yang tidur, tapi nikmat majelis itu. Padahal fawaid yang beliau sampaikan, anda lihat persis, artinya ringkas seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Tapi tidak terasa, dan kita tidak pernah terbayang akan selesai majelis itu hanya sebulan 10 hari, kecuali Kitabul Hajj beliau tidak bahas. Dan itu taufik, keberkahan waktu yang kita rasakan, keberkahan dan nikmat, ya. Kadang-kadang kita merasakan ilmu atau majelis ilmu itu nikmat kalau retorika penyampaian ilmu itu masya Allah disampaikan, menarik hati dan sebagainya. Dan itu perlu, karena Rasulullah SAW mengatakan juga tentang taksir ucapan, inna minal bayani la sihra. Di
di antara penjelasan itu bisa mempengaruhi, menyihir, mempengaruhi hati kita, pikiran kita dan sebagainya. Tapi lihat, qala Allah, qala Rasulullah SAW. Bahkan itu haddatsana dan seterusnya. Tapi nikmat luar biasa majelis seperti itu. Dan itu perlu dihidupkan. Di samping tentu majelis Al-Quran dan sebagainya. Kemudian beliau mengatakan waqad jaa fi ba'dil athar, dan telah datang pada sebagian athar atau riwayat, man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia ilmui, Allah akan mewariskan bagi dia, menambahkan bagi dia, memberikan bagi dia, yaitu ilmu yang belum dia ketahui, yang belum dia ilmui. Ya, artinya karena kita beramal dengan ilmu itu, maka kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Dan juga kita tidak boleh bakhil memberikan faedah kepada saudara kita, teman kita. Bahkan kita cari orang yang kita berikan faedah. Kalau kita tidak punya majlis atau belum punya majlis, ya, maka kita berikan faedah kepada teman kita yang lebih kecil dari adik-adik kita, ya. Karena dengan kita memberikan ilmu itu, maka Allah akan berikan kepada kita, buka bagi kita ilmu yang mungkin kita belum paham. Kadang-kadang kita baca masalah itu tidak kita paham-paham. Tapi begitu kita berikan ilmu itu kepada orang lain, Allah bukakan bagi kita pemahaman apa yang belum kita pahami. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Kita kalau dengar hadisnya yang tergambar apa? Bantuan harta, bantuan uang, bantuan apa. Itu juga masuk yang lebih penting dalam bab apa? Ilmu. Ya. Kalau kita lihat ada orang yang belum paham akidah, bahkan secara misalnya global, atau tidak mengetahui tata cara solat, kita ajarkan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, saya mengatakan, usahakan kalau kau punya anak, murid, atau yang ini yang baru, mulai menuntut ilmu, atau dia masih kecil, anakmu terutama, kata beliau, supaya engkau yang mengajarkan dia surah Al-Fatihah. Karena itu akan dia pakai setiap solat dia. Jangan sampai orang lain yang mengajarkan surah Al-Fatihah. Sederhana, tapi itu akan mewariskan pahala yang besar dan juga ilmu yang bermanfaat. Kita tidak tahu, mungkin kita tidak jadi orang alim sebagai orang tua atau sebagai teman. Mungkin orang yang kita ajar itu dia akan diberikan taufik oleh Allah menjadi ulama. Ya. Kan banyak dulu orang-orang yang dia mengajar Al-Quran bagi seseorang yang kemudian dia menjadi ulama besar. Dan orang yang mengajarkan sekedar bacaan Al-Quran ini, ya, dan itu sesuatu yang agung, yang besar, boleh jadi dia mendapatkan semua pahala, dan dia akan mendapatkan pahala dari orang alim yang dulu dia ajarkan, walaupun hanya baca Al-Quran. Seperti kita sebutkan kisah Imam Bukhari tadi, ya, berapa besar pahala yang Allah akan berikan bagi Imam Ishaq bin Rahawai dengan hanya beberapa kalimat yang pendek itu. Yang Imam Bukhari menulisnya, Sahih Bukhari itu 16 tahun, yang alhamdulillah sampai sekarang dan insya Allah hari kiamat, ya, itu kita menikmati dan terus dibaca Sahih Bukhari. Bukan hanya Imam Bukhari yang dapat pahala, gurunya yang hanya menyampaikan kata-kata yang ringkas. Tidak boleh kita remehkan. Rasulullah SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah engkau meremehkan satu kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang senyum atau berseri-seri. Ya, boleh jadi kita hanya mengatakan sesuatu itu yang Allah timpakan pada hati dia kebaikan, menjadi sebab dia kemudian penuntut ilmu dan sebagainya. Ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya.
Sebagaimana kita tidak boleh sombong atau ujub dengan sesuatu yang kita anggap besar padahal dia bernilai kecil, bahkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sombong, karena dia ujub, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Wa syahiduhu, dan syahidnya atau dalilnya ya tentang apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu fi kitabillah, ya, dalil penguatnya dari Al-Qur'anul Karim. Qawlihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ihtadaw, dan orang yang mendapatkan hidayah. Artinya dia mengamalkan hidayah, amal saleh, dan dia di atas hidayah, zadahum huda, Allah akan menambah hidayah bagi dia. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan mendatangkan bagi mereka ketakwaan bagi mereka. Dia akan dijadikan semakin bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita remehkan apa sebenarnya di majelis ilmu, bertemu dengan para penuntut ilmu, karena itu punya pengaruh besar. Wallahi, seperti kata para salaf, banyak kesulitan, kesusahan itu hilang seketika begitu kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang di atas iman dan di atas ilmu. Jangan kita remehkan, jangan kita sendiri. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW bahkan ketika safar, beliau kalau singgah di suatu tempat, beliau tidak ingin para sahabat itu duduk berpisah-pisah, walaupun berdekatan. Bahkan beliau perintahkan untuk mendekat sampai ya tersentuh kaki mereka satu sama lain, sampai ukurannya andaikan beliau bentangkan sorbannya itu, imamah beliau itu, atau sesuatu yang menutupi mereka itu tertutupi. Artinya saking pentingnya berjamaah dalam kebaikan, bahkan dalam makan seperti kita sebutkan. Ya, Rasulullah mengatakan kulu jami'an fa innal barakata ma'al jamaah. Makanlah berjamaah karena keberkahan itu dengan berjamaah, dan seterusnya. Nah, apa namanya? Para salaf mengatakan apa? Dan ini penting ya. Jangan kita sendiri. Ada muskil sesuatu, kita minta nasihat. Kalau ada ustaz atau guru kita, mungkin senior kita yang lebih dulu menuntut ilmu, atau bahkan sahabat dekat kita menuntut ilmu. Jadi kita bertemu, berkumpul dengan mereka itu sebagai sebab kadang-kadang hilangnya banyak kesusahan. Ada sebagian perkataan ulama salaf, mereka mengatakan apa? Liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan, kata mereka. Bertemu dengan saudara-saudara kita yang seakidah, satu amalan di atas sunnah dan sebagainya, ya, jala'ul ahzan, itu menyingkap, menghilangkan banyak kesedihan. Kadang-kadang tiba-tiba, kadang-kadang kita tidak punya masalah, tapi kita gelisah. Mungkin kita menjadi malas atau tidak bersemangat menuntut ilmu. Tapi begitu kita ketemu dengan saudara kita, duduk, kadang-kadang kita tidak bahas kadang-kadang masalah kita yang menyebabkan kita susah, Allah hilangkan. Bahkan orang yang sakit bisa sembuh karena sebab apa? Bertemu ini. Ya, seperti disebutkan tentang ilmu, misalnya Imam Syu'bah bil Hajjaj al-Wasiti, dan beliau juga digelari Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau kalau sakit itu, beliau minta dibacakan hadis Rasulullah SAW dan sembuh dengan sebab itu. Karena apa? Karena orang kalau mencintai sesuatu, karena kecintaannya kepada sesuatu yang dia dengar dan dia lihat, itu menyebabkan dia berbahagia dan menguatkan dia untuk menjadi sebab dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini penting. Bertemu dengan saudara-saudara kita yang seakidah, semanhaj, itu menghilangkan banyak kesedihan. Ya. Mungkin kita tidak dapatkan dengan cara-cara yang lain. Ya, dan ini penting. Oleh karena itu, seorang mukmin dia kuat dengan saudara mukmin yang lain. Kemudian beliau mengatakan, wa min ahammil asbab aidan al-istiqamah. Di antara sebabnya juga adalah istiqamah di atas ala taqwallah wal hadar minal ma'asi. Yang terpenting juga dari sebab ini adalah istiqamah di atas taqwa kepada Allah, wal hadar minal ma'asi, dan berhati-hati dan menjauh dari maksiat. Qala Allah Subhanahu
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan bagi dia makhraj, jalan keluar dari kesulitan. Termasuk dalam ilmu, termasuk dalam masalah apa saja. Dan ini harus kita ulang-ulang ayat ini, kita dengar, kita renungkan, ya. Kita kadang-kadang lebih mendengar solusi jalan keluar manusia yang kadang-kadang tidak ada silah dengan ilmu. Jalan keluar ini, semuanya dia kadang-kadang kalaupun dia tidak terlarang, dia hanya sebab-sebab duniawi yang kita kadang-kadang lebih perhatikan. Makanya itu para penuntut ilmu, ya. Seperti dikatakan oleh Imam Dhahabi dan juga yang lainnya, mereka mengatakan talabul hadis sina'atul mafalis. Ya, menuntut hadis, menuntut ilmu hadis atau mencari hadis, menuntut ilmu artinya secara umum itu adalah pekerjaan orang-orang yang muflis, artinya yang siap rugi secara duniawi, ya. Dan insyaallah tidak secara ukhrawi. Ya. Dan bukan suatu kemestian, boleh jadi dengan sebab talabul ilm kita dimudahkan rezeki. Tapi keumuman orang kalau menuntut ilmu itu susah dia akan dapat dunia dan sebagainya. Walaupun menuntut ilmu itu kata para ulama di antara sebab dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu harta, dan tidak selamanya rezeki itu harta. Mungkin kesehatan, mungkin afiat, kemudian juga hal-hal yang lain dari dunia, ya. Seperti kita sebutkan di majelis sebelumnya, Rasulullah SAW pernah mengingatkan seorang saudara yang merasa dia telah memberikan nafkah untuk saudaranya di dalam menuntut ilmu. Di hadapan Rasulullah SAW, beliau katakan, la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi kamu dapat rezeki karena sebab saudaramu yang kamu bantu itu. Ya, oleh karena itu kita lihat para ulama itu bukan hanya memberikan ilmu kepada murid-muridnya atau kepada orang lain, bahkan mereka memberikan harta. Ya, subhanallah. Sebagian kita banyak lihat kisah-kisah atau riwayat tentang para ulama yang bukan hanya karam, derma dalam ilmu, juga dia derma dengan harta. Dan sampai di zaman ini para duat kita, orang-orang yang di atas sunnah, di samping dia karam dengan ilmu, juga dia karam dengan harta, mudah memberikan. Dan dengan sebab itu dia dibalas dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan mereka. Wal makhraj min al-jahli min ahammil makharij al-matlubah. Dan keluar dari kejahilan itu termasuk perkara yang terpenting dari hal-hal yang kita membutuhkan, jalan keluar yang kita tuntut. Sangat kita butuhkan. Keluar dari makhraj itu bukan hanya kita yang tadinya susah secara dunia lalu dimudahkan oleh Allah. Yang paling penting itu di antaranya adalah ilmu itu sendiri. Karena ilmu ini jalan kita menuju surga. Dari mana kita tahu jalan surga dan jalan neraka yang kemudian kita harus jauhi kecuali dari jalan ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan ilmu, ya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Ya, tidak tahu kita akidah yang benar, akidah yang rusak, halal haram kecuali dengan ilmu yang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang perlu kita tuntut jalan keluar makhraj dari kesulitan itu yang berkaitan dengan ilmu. Kama annal ilma min afdalir rizq alladhi yuntiju atau yantuju anit taqwa. Sebagaimana ilmu itu adalah rezeki yang paling afdal, yang paling utama, yang dia terhasilkan dari ketakwaan itu sendiri. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah berfirman, dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan kalian ilmu. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan jadikan bagi kalian furqan. Apa itu furqan? Beliau mengatakan, wa ahsanu ma qila fi tafsir al-furqan. Dan yang terbaik yang dikatakan, yang ditafsirkan dengannya tentang tafsir al-furqan atau makna al-furqan
annahu ma yahsulu lil 'abdi min nuril ilmi alladhi yufarriqu bihi bainal haqq wal batil, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh seorang hamba dari cahaya ilmu, atau yang didapatkan oleh seorang hamba dari cahaya ilmu yang dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Amma atharul ma'asi fil hirman min al-ilm an-nafi' fa ma'lumun bin nass wal waqi' kama qala Allah subhanahu. Adapun pengaruh maksiat-maksiat yang mencegah orang dari jalan ilmu yang bermanfaat, maka itu sesuatu yang diketahui dengan nas dan juga dengan realita yang ada, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian dari musibah, ya. Karena kita kadang-kadang merasa musibah itu adalah kurang harta atau kita rugi dan sebagainya. Musibah yang jarang kadang-kadang kita ingat itu musibah kita tidak menuntut ilmu, tidak diberikan hidayah untuk menuntut ilmu, bahkan tidak tertarik menuntut ilmu. Ya. Dan itu kita harus murajaah diri kita. Kadang-kadang majelis ilmu itu ada di samping kita atau dekat, kita tidak hadiri. Padahal mungkin di situ Allah akan titipkan fawaid dan hikmah yang besar pada majelis itu, walaupun majelis itu kita anggap biasa. Ya. Dan karena sebab itu mungkin kita tidak kuat kita di zaman ini seperti zaman salaf dulu. Mereka mencari satu hadis Rasulullah SAW sampai sekian negeri yang dilewati. Satu hadis Rasulullah SAW. Bahkan Syekh Muqbil rahimahullah, beliau itu bukan berarti haram, ya, artinya memperingatkan keras, ya, murid-murid beliau kalau membawakan hadis, padahal orang yang menulis kitab itu, dan beliau kalau kita lihat kitab-kitab beliau yang beliau tulis, beliau selalu bawakan sanadnya, ya, haddatsana fulan qala akhbarana fulan, sampai kepada matan hadisnya. Dan beliau sangat marah kalau ada itu dicantumkan lalu kemudian orang itu membacakan hanya hadisnya saja. Beliau katakan apa? Ini untuk dia dapat haddatsana akhbarana ini sampai sekian negeri loh dia dapat. Dia harus lalui. Nah, kamu sekarang baca akhbarana dan haddatsana itu saja. Tidak mau. Beberapa kalimat tidak butuh tenaga. Ini orang berpindah untuk dia bisa mengatakan qala haddatsana fulan, qala akhbarana fulan, dan seterusnya. Dia harus ketemu dengan ini. Dan ini menempuh sekian negeri. Ya. Kalau kita sekarang baca sekedar beberapa baris dari sanad itu, kita berat. Nah, beliau sangat ini. Minimal itu untuk kamu menghargai bagaimana seorang ahli hadis atau seorang muhaddis itu sampai dia kepada hadis Rasulullah SAW, dia harus melalui sekian perjuangan. Itu kita bisa lihat. Ya, itu nasihat, ya, dari beliau. Wala raiba, kemudian tidak ada musibah yang menimpa kalian, ya, maka itu sebab karena tangan-tangan kalian, sebab dosa-dosa kita. Ya, wa ya'fu an katsir, dan dia Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan maaf, ya, ampunan. Ya, kalau bukan karena ampunan Allah, ya, mungkin kita akan berat hati dan hidup kita ini karena banyak dosa kita. Ya, dan itu yu'assir, memberikan pengaruh kepada ilmu yang kita miliki dan juga keberkahannya. Waliyadillah. Wala raiba anna hirman al-ilm an-nafi' min a'zamil masaib. Dan tidak diragukan bahwasanya tercegahnya seseorang dari ilmu yang bermanfaat, yang baik untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat, min a'zamil masaib, itu termasuk musibah yang besar, ya. Yang terbesar dari musibah adalah hirman al-ilm an-nafi'. Kita tercegah. Kita kadang-kadang kalau tidak dapat dunia yang kita harapkan, bahkan dijanjikan manusia, ya pasti kita akan apa? Kecewa. Seharusnya kita lebih kecewa kalau berkaitan dengan ilmu. Sebagian para salaf dahulu, ketika mereka datang ke suatu negeri karena susah sampai kepadanya, baik itu karena perbekalan, karena sulitnya jalan dan sebagainya, tapi dia ingin di situ dia dengar seorang muhaddis besar, seorang ulama besar yang menyampaikan hadis. Begitu sampai di negeri itu ternyata itu hari wafatnya
orang alim tersebut, sehingga dia merasakan penyesalan yang luar biasa. Bukan karena tidak mau, mungkin karena dia tidak punya bekal dan sebagainya. Subhanallah, Allah banyak mudahkan bagi kita jalan ilmu ya akhwat. Dan orang-orang dulu mungkin meraihnya dengan kesusah payahan. Ya, sampai ada satu kisah seorang alim itu pernah mudzakarah dengan yang lain. Lalu kemudian dia meminjam pena dari sahabatnya ini untuk dia menulis apa yang berkaitan dengan ilmu. Lalu kemudian dia lupa dia masukkan pena itu ke kantongnya. Dia bawa sampai ribuan kilo di zaman itu pakai onta, pakai kuda, pakai itu. Baru dia ingat, dia kembali itu antar. Dia kembali. Dan itu di jalan ilmu, Nah, kita subhanallah hati kita mungkin yang ya kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lebih. Ya, oleh karena itu kita wajib bersyukur. Ya akhwah, Allah berikan kita taufik di majlis di ma'had ini misalnya, kita bisa belajar atau di guru-guru kita yang lain. Itu hidayah. Allah SAW mengatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini sering kita dengar hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan berikan dia kefaqihan dalam agama ini. Apa kata Syekh bin Baz ketika membawakan hadis ini? Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan bahwasanya fala khaira liman lam yufaqihu Allahu fi dinihi. Maka tidak ada kebaikan sama sekali pada orang yang tidak diberikan kefaqihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Kan dari mana dia akan tahu jalan surga yang harus dia jalani atau jalan neraka yang harus dia jauhi kecuali dia diberikan kefaqihan di dalam agama ini. Kata beliau, la khaira, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak diberikan kefaqihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama. La khair, tidak ada kebaikan. Ya, karena tidak ada jalan kebaikan itu kecuali jalan ilmu syar'i ini. Ya. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك رحمة الله عليهما قال مالك للشافعي إني أرى الله قد ألقى عليك من نوري فلا تطفئه بالمعاصي. Pernah ketika semajlis Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik mengatakan kepada beliau Imam Syafi'i ketika beliau masih remaja atau muda, sesungguhnya aku melihat Allah Subhanahu wa taala telah mencampakkan ke dalam dirimu cahayanya, seperti kita sebutkan di majlis sebelumnya. Ulama salaf mengatakan al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbil abdi. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah campakkan pada hati seorang hambanya. Tapi tentu ada sebabnya seperti sabda Rasulullah. Innamal ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Tidak bisa kita misalnya diam-diam tiba-tiba ilmu datang, tidak kita berguru dan sebagainya. Ya. Jadi beliau mengatakan, sungguh aku telah melihat Allah telah mencampakkan pada dirimu itu cahaya. Fala tutfi'hu bil ma'asi, maka jangan kau matikan cahaya itu dengan maksiat. Atau kama qala rahimahullah. Wa qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, aku telah mengadu kepada Imam Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi, guru beliau, tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau membimbing aku untuk atau memberikan arahan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa qala li a'lam bi anna al-ilma nurun, dan beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi, dan cahaya Allah itu tidak mungkin diberikan kepada orang yang sedang dalam maksiat atau yang berbuat maksiat. Wa as'alullah an yamnahakum at-tawfiq lil ilmi an-nafi' wal amal as-salih wa an yanfa'a bikum ibadahu innahu khairu mas'ul. Ini penting. Ya, bahwasanya kita setiap majlis atau kita menyampaikan sesuatu, kita saling mendoakan. Beliau mengatakan apa? Aku meminta kepada Allah agar memberikan, menganugerahkan kepada kalian taufik untuk ilmu yang bermanfaat dan amal saleh,
wa an yanfa' bikum ibadahu innahu khairu mas'ul, dan agar Allah memberikan manfaat dengan sebab kalian hamba-hambanya. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala zat yang kita minta kepadanya doa dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini wasiat Syekh Ibnu Baz rahimahullah, dan kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di ta'liqat beliau. Jadi kita baca mungkin beliau mengatakan intaha kalamu hadzal imam al-azim, habis perkataan imam yang agung ini, fi hadhihi al-wasiyah an-nafi'ah, pada wasiat yang bermanfaat. Wa hiya kama qaddamat kama qaddamtu jadiratun bi an yu'na aw ya'ni talibul ilmu bitadabburiha. Apa yang beliau sampaikan dari wasiat tersebut sangat pantas, sangat baik para penuntut ilmu untuk memiliki perhatian untuk mentadabburinya. Ini tadabbur ini penting. Al-Quran terutama, Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah yang menjadikan sebab orang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu bukan hanya sekedar kita ilmui lewat, tidak. Kita tadabburi. Ya. Kemudian beliau mengatakan wal kalamu ala hadhihi al-wasiyah wa madhaminha, dan berbicara tentang wasiat ini dan kandungan-kandungannya, wa muhtawayatiha, dan isi daripada wasiat ini, yahtaju ila waqtin, ini membutuhkan waktu, lakinnani aqifu wa biikhtisar ma'al asbab allati dzakaraha rahimahullahu taala, tapi aku akan sejenak meringkas sebab-sebab yang beliau sebutkan, ya, wal mu'inah, yang membantu kita ala husni tahsilil ilm, untuk agar kita mendapatkan tahsil ilmu yang terbaik, ya, atau yang baik. Haitsu innahu rahimahullah jama'a asbaban 'azimatan idza 'uniya talibul ilmu biha, كانت بإذن الله تبارك وتعالى معونة له على قوة التحصيل وسعة الإدراك وحسن الإلمام بمسائل الشريعة ودلائلها. Beliau mengatakan di mana beliau rahimahullah mengumpulkan sebab-sebab yang agung yang jikalau talibul ilm memiliki perhatian inayah dengannya, sebab-sebab tersebut, kanat biidznillah tabaraka wa taala, itu bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi ma'unah, penolong bagi dia, ala quwwati tahsil, untuk dia mendapatkan atau menghasilkan ilmu yang kuat, wasa'atil idrak, dan juga keluasan di dalam pemahaman, wa husnil ilmam, dan juga yang terbaik daripada perhatian atau fokus tentang masalah-masalah syariah, dan juga wadalailiha, dan juga kandungannya, wa husnul thiqah fi dinillah subhanahu wa ta'ala, dan juga baik husnul tafaqquh fi dinillah subhanahu wa ta'ala, dan juga tafaqquh yang baik, ya, husnul tafaqquh yang baik di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu lahu nasiban wafiran mimman arada Allah subhanahu wa ta'ala bihim al-khair. Maka dia dengan sebab itu akan mendapatkan bagian yang banyak dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi mereka dari kebaikan, min ibadihi, dari hamba-hambanya, kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, Allah pasti akan berikan dia kefaqihan. Jadi ini membutuhkan iradah Allah. Kalau Allah mau, dia akan mudah. Banyak orang memiliki wasilah-wasilah kepada ilmu, tapi tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin hidup dengan para ulama besar, yang orang yang jauh pingin sekali bertemu dengan mereka. Tapi kadang-kadang dia biasa, karena Allah tidak menjadikan agung ilmu dan ulama itu di pandangan dia, di hati dia. Ya, majlis-majlis ilmu misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada orang yang mujawir haram, yang mungkin dia berdagang atau dia bahkan dekat mukim di situ,
tapi mungkin tidak pernah bertemu dengan ulama sama sekali atau duduk di majelisnya sama sekali. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. فذكر رحمه الله تعالى أولا في الأسباب المعينة على حسن التحصيل العلم. Kemudian beliau menyebutkan pertama sebab yang membantu untuk baik di dalam tahsil ilmu. Ini isyarah yang artinya tahsil ilmu bukan sekedar tahsil. Wallahi orang itu walaupun hanya diberikan sedikit ilmu dari perkara yang wajib saja, ya, tapi dia mendapatkan husnul tahsil, dia dapatkan itu dengan baik, bermanfaat. Itu jauh lebih baik daripada banyak ilmu tetapi dia tidak bermanfaat karena su'ut tahsil, karena jelek cara dia mendapatkan ilmu itu. Dan yang pertama yang menyebabkan jelek tahsil ilmu itu adalah fasadun niyyah, jeleknya niat. Ya, artinya tidak diberikan taufik wal iyad billah, kita wal iyad billah dari niat yang baik di dalam menuntut ilmu, itu akan merusak semuanya. Tidak ada faedahnya, tidak ada berkahnya, tidak mendatangkan kebaikan bagi seseorang itu sendiri. Seperti sebagian salaf mengatakan, laisal ilmu bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukan hanya semata banyaknya riwayat ilmu yang kita miliki atau kita dapatkan, tetapi dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an takuna islahun niyyah bainaka wa bain Allah. Memperbaiki niat di antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita terus mujahadah. Ya, bahkan kalau salah Syekhul Islam beliau pernah menyebutkan secara umum, ya, beliau mengatakan wa inni la ujaddidu islami kulla yawm. Sampai aku itu memperbaharui keislamanku setiap hari. Ya, niat kita ini subhanallah punya athar, dan dia pasti akan berpengaruh pada apa yang kita, artinya sekarang di majelis ini kita misalnya niat kita lemah, bahkan tidak niat karena Allah, pasti akan punya athar sayyi'ah dari apa yang kita baca dibandingkan dengan misalnya di bab lain yang kita baca dengan niat yang baik. Akan terjadi perbedaan. Artinya hasil ya seakan-akan yang kita dapat, artinya kenyataannya yang kita dapatkan itu dengan niat yang baik itu dia pasti akan lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkah dibandingkan dengan tahsil ilmu kita yang tidak disertai dengan niat yang baik. Karena niat ini berubah-ubah. Saya para salaf mengatakan talabnal ilma li ghairillah fa aballahu illa an yakuna lillah. Kami dulu menuntut ilmu itu bukan karena Allah, mungkin ikut-ikutan karena ada teman dekatnya menuntut ilmu di sini dia ikut. Awalnya tidak karena Allah, atau dia masih kecil belum paham niat dan sebagainya, ya, atau dikirim oleh orang tuanya, yang penting kau menuntut ilmu. Seperti dilakukan oleh ibunya Imam Malik kepada Imam Malik. Beliau siapkan masih kecil Imam Malik itu untuk hadir di majelis guru beliau Rabi'ah, Imam Rabi'ah, dipakaikan dia pakaian penuntut ilmu. Masih kecil dihadirkan oleh beliau karena beliau dididik sebagai seorang yang yatim, ya. Dan tidak ada tentu niat karena masih kecil. Wa aballahu illa an yakuna lillah. Dan Allah enggan bahwasanya orang itu akan terus di atas ilmu atau akan dapat faedah ilmu kecuali kalau dia maksudkan karena Allah. Dan ini akhwat khatir, sangat berbahaya bagi agama kita, hidup kita di dunia dan di akhirat. Jadi kita harus jaga ilmu kita ini, talabul ilmu kita ini supaya karena Allah, walaupun dia sedikit, ya, karena itu yang akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, dan bermanfaat bagi kita atau tidak. Kemudian beliau mengatakan wa antakuna da'iman mu'taniyan bi islahiha. Engkau terus memiliki perhatian untuk memperbaiki niat ini. Mujahidan nafsak ala dhalika mustamirran fi mu'alajatiha. Dan engkau menjihadi diri engkau di atas jalan memperbaiki niat ini, mustamirran fi mu'alajatiha, terus untuk mengobatinya. Karena hati kita ini berubah-ubah dan tidak ada jaminan. Hatta orang itu alim, mungkin ujian dari Allah itu semakin besar ya dalam masalah niat. Apalagi kita penuntut ilmu yang mungkin ilmu kita lebih ini,
Ya, mungkin dengan sedikit ujian saja belum tentu kita istiqamah. Dan ini semua taufik dari Allah. Maka itu kita banyak meminta. Saat kita sendiri minta kepada Allah as-sabat, dan Rasulullah SAW saja yang dijamin sabat, istiqamah di atas kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan dan penyimpangan. Waliyadzubillah. Beliau selalu berdoa sebagai kata para sahabat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agama. Dan kita butuh saling mendoakan. Makanya kata disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz di akhir beliau berdoa. Kita majelis juga. Ya, selesai majelis kita doakan diri kita, doakan orang-orang di majelis supaya diberkahi. Ya. Karena kita tidak tahu doa mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu kita tidak boleh remehkan. Dan kita harus ilaj, seperti kita nukil dari perkataan Imam Sufyan al-Thawri, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati, lianna an-niyyah fi kulli syai' tatafallat wa min dhalika an-niyyah fil ilm. Karena niat itu dalam segala sesuatu atau perkara, bukan hanya dalam masalah ilmu, tatafallat, dia bisa tergelincir, bisa liar, bisa lepas dari diri kita. Kadang-kadang kita niatnya baik, kadang-kadang berubah. Ya, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, dan Allah yang membolak-balikkan hati. Itu yang pertama, agar kita ditetapkan. Kedua, kita ada ikhtiar. Sebab-sebab yang akan merusak niat kita itu kita jauhkan. Ya, terutama, dan ini nasihat untuk kita semua, amal kita sebisa mungkin, kecuali karena sebab-sebab tertentu yang sempit, kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang menjadikan amal itu dilihat orang. Karena sekarang jauh berbeda dengan di zaman salaf. Kalau orang di zaman salaf, mereka mujahadah, berjuang bagaimana menyembunyikan amal. Sekarang di zaman ini tidak. Bagaimana orang menyebarkan amal, menceritakan amal, buat status dan sebagainya. Saya nasihat sebagian masyayikh kita. Ya, ada orang di depan Ka'bah, ya, di situ dia sambil ibadah, tawaf dan sebagainya itu, dia ceritakan bahwa dia tidak merasa bahwa niatnya itu akan rusak, bahwa amalannya itu akan rusak, hatinya akan rusak. Ya, waliyadzubillah, hadu hadar. Ya, minimal mungkin dia kena ain. Ya, karena sebab itu kita jauhkan. Harus ada amalan-amalan yang kita sembunyikan. Di antara kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu kata para ulama di antara sebab juga usaha mu'alajah niat ini, harus ada amalan-amalan kita yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diri kita. Dan seperti tadi, ini mesti ujian kita, para penuntut ilmu, para duat, itu ujian besar, subhanallah, yaitu seperti kita sebutkan tadi, orang di zaman salaf bersungguh-sungguh bagaimana supaya amalan tidak diketahui oleh orang lain. Di zaman ini orang diuji, kadang-kadang kita tidak mau. Ya, tiba-tiba orang mengekspos ini dan sebagainya dan sebagainya. Disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim al-Asbahani di kitab beliau Hilyatul Awliya, beliau adalah gurunya Imam Bukhari. Kisah tentang seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya itu kejadiannya di Baghdad. Disebutkan pernah tertunda hujan itu turun, panas dan kering, tanaman banyak yang rusak, dan orang-orang berdoa sampai dilakukan istisqa. Amir balad pada saat itu memerintahkan orang untuk sholat istisqa, ya, karena ini hujan sudah tertunda. Ya, kemudian ada di pasar itu seseorang tidak dikenal. Dan beliau katakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, nahsibu annahu waliyyun min awliya'illah. Begitu mendengar perbincangan orang artinya tentang tidak turun hujan, karena hujan ini rahmah. Ya, rahmah. Air yang diberkahi yang Allah turunkan kepada kita, yang kita banyak melalaikan air hujan ini. Allah mengatakan, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Banyak kita lalai. Rasulullah SAW dulu awal hujan itu, beliau kalau di majlis, misalnya di dalam tempat, beliau keluar supaya kena dengan air hujan ini awalnya. Dan beliau mengatakan, innahu hadisu ahdin bi rabbi.
sesungguhnya dia baru turun dari Rabb Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sunnah yang kita banyak abaikan. Justru orang kalau hujan, wah lari cari tempat. Itu terutama awal hujan, karena berkah. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Atha bin Abi Rabah, muridnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, disebutkan ya walaupun itu ya mungkin beliau memahami dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu kalau hujan ya barang-barang rumahnya dikeluarkan supaya kena dengan hujan supaya dia dapat keberkahannya. Banyak kata itu beliau seorang ulama tabi'in, kibar tabi'in yang khalifah ini saya mengatakan kalau ada Atha di Makkah ini tidak boleh ada yang berfatwa. Artinya makanah beliau. Beliau disebutkan kalau hujan turun dikeluarkan barangnya. Ya mungkin sangat sedikit barangnya beliau kan. Oh kita kebanyakan. Tapi subhanallah sekarang orang misalnya kalau ada jemuran kita tuh kan kayak refleks kadang-kadang kita abaikan semuanya. Pertama kita langsung lari kadang-kadang di majelis itu lupa gurunya. Ya lupa gurunya. Padahal biarkan dia kena awal hujan itu karena ini berkah pertama hujan itu. Dan dulu orang-orang tua kita dulu mereka itu berobat itu juga dengan air apa? Air hujan. Jadi air berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita dengan teori-teori oh ini dari proses begini ini. Itu Allah yang turunkan. Seperti disebutkan di dalam hadis sahih ada sahabat yang mendengar malaikat yang mengatakan kepada malaikat yang diperintahkan dia mendengar suara yang memerintahkan kepada malaikat yang diperintahkan untuk menurunkan hujan itu iski haqla fulan siram kebunnya fulan subhanallah. Jadi hal-hal ini ya jangan sampai terluputkan. Nah beliau kita kembali kepada kisah tadi, begitu orang tertunda hujan dan sebagainya, orang-orang juga membicarakan hujan yang terlambat. Orang mengalami kesusahan seperti kisah sahabat yang Badui itu yang Rasulullah SAW sedang khutbah, beliau mengadukan tentang hujan yang tidak turun. Nah, kemudian dia mengatakan dia berdoa kepada Allah dan dia bersumpah dengan nama Allah agar Allah turunkan hujan. Subhanallah tidak ada berapa saat hujan itu turun. Lalu kemudian beliau melihat orang di sebelahnya, beliau kira tidak diperhatikan. Ternyata ada yang melihat beliau. Kemudian dia pulang. Begitu dia pulang, dibuntutin sama orang ini, dia mengatakan, saya dengar engkau tadi berdoa dan Allah turunkan hujan. Dia begitu ditahu itu langsung pucat. Dan itu tersebar berita tentang orang ini bahwa dengan sebab doa dia hujan itu Allah turunkan. Besoknya sampai itu kepada penguasa dan penguasa ya ingin memberikan hadiah atau membalas, mengirim orang-orangnya untuk mencari dia. Dia kemudian hilang, dia tinggalkan tempat kosnya lah kalau zaman ini. Hilang, tidak mau ditahu. Dan ini ujian, wallah kita di zaman ini ujian bagi kita dalam masalah ini. Nah kemudian beliau mengatakan, fatajidu tatafallat min dzalika an-niyyah fil ilm. Di antara yang mudah tergelincir berubah ya yaitu niat di dalam ilmu. Fatajidu taliba madha waqtan yatlubu al-ilm bi niyyatin salihah. Engkau dapatkan seorang penuntut ilmu dia melewati waktu yang panjang ya, dia menuntut ilmu dengan niat yang salihah, yang baik. Thumma yufaja'u wa idza binawayahu fasidah. Kemudian tiba-tiba dia setelah itu niatnya menjadi rusak. Qad dakhalat alaihi wa wasalat ila qalbihi. Artinya niat yang rusak ini qad dakhalat alaihi, setelah memasuki dirinya dan sampai kepada hatinya, artinya merusak. Dan kalau sudah rusak hati ini, rusak yang lain seperti nas hadis Rasulullah min hubbid dunya, seperti mencintai dunia. Ya seakan-akan segala urusan pergerakan ini semata karena dunia. Orang membutuhkan dunia untuk dia menuntut ilmu. Dan kisah tentang para salaf tentang hal ini banyak. Imam Ali bin al-Madini
sahabatnya Imam Ahmad, beliau itu mewariskan harta yang banyak dan dia habiskan dari orang tuanya, dan beliau habiskan harta itu di jalan ilmu. Imam Malik sampai menjual sebagian atap rumahnya itu untuk dia menuntut ilmu. Ya, Imam Ali bin Al-Madini. Artinya perjuangan orang dengan ilmu. Imam Ahmad itu disebutkan ketika beliau rihlah ke negeri Yaman sampai ke Imam Abdul Razak As-San'ani, guru beliau, sampai beliau itu mengambil upah di pasar untuk beliau berbiaya untuk sampai ke ilmu itu, sehingga mereka diberkahi ilmunya karena perjuangan yang besar, ya, karena perjuangan yang besar. Dan ini membutuhkan taufik. Artinya orang membutuhkan ilmu untuk dia, membutuhkan harta untuk dia menguatkan ilmu. Jangan kita balik justru. Kita niat justru untuk mendapatkan dunia dengan ilmu kita, bukan justru dunia itu untuk kita tundukkan untuk dia menjadi wasilah apa? Wasilah ilmu. Ya, seperti yang dilakukan oleh para salaf. Kemudian hubbus syuhra, cinta untuk dia tenar, terkenal, ini kita juga fitnah. Dan ini wasiat semua salaf dulu kepada murid-murid mereka. Ya. Yaitu hubbus syuhra. Ya, senang untuk masyhur, tampil dan sebagainya. Hubbudz zuhur, kemudian senang untuk dia tampil. Syekh Al-Albani sering mengulang perkataan sebagian para ulama, hubbudz zuhur yaqsimudz zuhur. Ya, suka tampil itu, ya, itu mematahkan punggung. Maksudnya itu artinya mathal, perandaian bahwasanya itu merusak dia. Waliyadzubillah. Ya, dan ini bukan berarti kemudian akhirnya penuntut ilmu tidak mau ngajar, tidak mau dakwah. Ya, tidak, tetap kita dengan perbaiki niat. Jangan kita sampai tidak beramal gara-gara kita digoda oleh syaitan bahwasanya niatmu akan rusak kalau begini. Oh, nanti kamu akhirnya jadi suka tampil, oh kamu jadi tenar dan sebagainya. Itu semua godaan syaitan. Tetap kita berjalan. Ya. Dengan kita jaga niat kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan qabul bahwa ilmu kita dimanfaatkan menjadi bermanfaat bagi orang, maka itu sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan sampai kita tidak beramal atau tidak jadi beramal gara-gara kita khawatir niat kita rusak atau tidak ikhlas. Kata para ulama, amalkan, terus beramal dengan kamu berdoa kepada Allah agar diberikan ikhlasan. Jangan meninggalkan sesuatu kebaikan karena takut niatnya tidak karena Allah SWT, tapi beramal dan kita minta kepada Allah agar diberikan niat yang salihah yang baik. Kemudian beliau mengatakan hubbus sum'ah, kemudian suka untuk didengar, jadi tenar dan sebagainya. Ila ghairi dzalika minal maqasid allati hiya khawarim linniyah. Dan juga selainnya daripada maksud-maksud yang dia adalah hal-hal yang mencacati, yang merusak daripada niat itu sendiri. Dan subhanallah, kalau niat kita rusak, tidak ada kebahagiaan dalam talabul ilmu. Justru ilmu itu akan merusak kita. Ya, menjadi sebab kita semakin jauh kita dari Allah SWT. Maka ini hidayah dari Allah itu sangat kita perlukan. Wa talabul ilmi ibadatun bal kama qala ba'du ahli al-ilm innahu min afdali ma yuqarribul 'abda bihi. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan sesungguhnya dia adalah yang paling afdal, yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma taqarraba mutaqarribun ila Allah bi afdala min talabil ilmi min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu yang mendekat, seorang yang mendekat kepada Allah yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Karena ini hajah kita pada kehidupan kita, pada semua urusan kita di dalam beribadah kepada Allah, kita butuh ilmu. Para ulama mengatakan kita butuh kepada ilmu ini seperti butuh kita kepada nafas setiap saat. Tidak ada apa saja pasti berkaitan dengan ilmu. Fi'lan atau tarkan. Baik kita lakukan sesuatu itu atau kita tinggal
tinggalkan. Wa tarku huwal fi'l. Meninggalkan sesuatu itu juga perbuatan. Jadi supaya kita beramal dengan sunnah, supaya kalau kita jauhkan itu tidak berarti sesuatu yang bid'ah atau tidak sesuai dengan sunnah, ya, kita meninggalkannya di atas ilmu, bukan dengan perasaan, oh ini baik, oh ini tidak baik, atau dengan akal kita semata, tidak dengan dasar ilmu. Jadi butuh hidayah untuk iqbal kepada ilmu dan mendapatkan ilmu, dan supaya kita betul-betul iqbal kepada Allah, atau datang kepada Allah itu dengan ilmu, atau dengan dasar ilmu dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita tazkir diri kita. Wal ibadah la yaqbaluha Allah Subhanahu wa taala min al-amil, dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah dari seseorang yang mengamalkannya illa idza akhlasa lahu fiha, kecuali kalau dia ikhlas untuk amal tersebut. Termasuk dalam ilmu. Ini yang akhtar, paling berbahaya, dan ini bukan kita miliki ya ikhwah. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ini betul-betul minnah, pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa itu dibahas artinya untuk ditahsil menjadi milik orang itu dengan semata dia belajar. Betul-betul itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tahu ilmunya, tetapi belum tentu kita diberikan taufik untuk masuk dalam hati kita niat yang baik. Jadi ya butuh kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada yanbaghi ala talibil ilm an ya'lama ilma yaqinin. Oleh karena itu seharusnya seyogyanya bagi penuntut ilmu untuk dia mengetahui dengan ilmu yang yakin, artinya dengan keyakinan ilmu, anna hudurahu li majalisil ilm, bahwa hadirnya dia di majlis ilmu wa sama'ahu lil ilmi, dan dia mendengar ilmu, wa qira'atahu li kutubil ilm, dan membacanya dia kitab-kitab ilmu, wa hifdhahu lil mutun, dan juga dia menghafal matan-matan ilmu, mudzakaratahu li masailil ilm, dan mudzakarahnya untuk masalah-masalah ilmu, wa mubahatsatahu, dan membahasnya fiha, kullu dzalika la yaqbaluhu Allah Subhanahu wa taala minhu. Semua itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya dari dia, wala yakunu fi salihi amalihi, dan dia tidak akan masuk ke dalam amal-amal saleh dia illa idza qasada bihi wajh Allah, kecuali kalau dia maksudkan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah al-ikhlas fi talab al-ilm wal amal as-salih. Wa amma in fa'ala dhalika riya'an, sum'atan, syuhratan, ila ghairi dhalika, kullu dhalika la yadkhulu fi salihi amalihi. Kalau dilakukan itu karena riya, karena sum'ah, karena ketenaran, ya, dan yang lainnya, semua itu tidak akan masuk apa yang sudah dilakukan itu ke dalam bagian dari amal soleh. Artinya tidak akan menjadi amal soleh bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yajiduhu yaumal qiyamah fi mizani hasanatihi, dan dia tidak akan dapatkan semua amal yang mungkin bertahun-tahun dan lama itu, kalau dia tidak baik niatnya, tidak benar niatnya, dia tidak akan masuk ke dalam mizan kebaikan dia di sisi Allah. Walihadza min ahammil muhimmat, oleh karena itu yang terpenting dari perkara-perkara yang penting, wa a'zamil wajibat, dan yang teragung dari kewajiban-kewajiban, fi hadzal bab, dalam bab ini, an yu'na talibul ilmi bi islahi niyyati, bahwa seorang murid ini memiliki perhatian yang besar untuk memperbaiki niatnya. Walihada daraja katsirun minal ulama kal Bukhari fi kitabih sahih, oleh karena itu menjadi jalan atau da'ab kebanyakan para ulama seperti Imam Bukhari dan dalam kitab beliau as-sahih, wal Baghawi fi kitabih syarh as-sunnah, dan Imam Baghawi di kitab beliau syarh as-sunnah, wa Nawawi fil arba'in, juga Imam Nawawi di kitab beliau arba'in, wa ghairihim, dan selain mereka min ahli ilmi, daraju ala tasdiri kutubihim bi hadits innamal a'mal binniyat. Itu tanbih pertama yang kali kita baca hadis ini, Imam Bukhari, Imam Baghawi di syarh as-sunnah, kemudian Imam Nawawi di arba'in beliau pertama, dan itu tanbih, peringatan, bukan hanya kita dapat ilmu, tetapi kita diingatkan supaya ilmu ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanbihan li talibil ilmi min awwalit tariq,
sebagai peringatan bagi penuntut ilmu di awal perjalanan mereka ala an yusliha niyyatahu fi talabihi lil ilmi wa tahsilih, agar dia memperbaiki niatnya di dalam menuntut ilmu, ya, dan juga di dalam tahsil ilmu. Fahadha amrun ghayatul ahammiyah. Ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Wa huwa yahtaju min talibil ilm ila mujahadatin wa mu'alajah. Dia penuntut ilmu membutuhkan mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, para ulama mengatakan apa? An-niyyatu ablaghu minal amal. Niat itu jauh lebih penting, lebih ablagh, lebih apa namanya? A'zam, lebih agung daripada amalan itu sendiri. Orang kalau dia berniat, gambarannya ya, yang nyata. Orang kalau dia berniat mengamalkan sesuatu, dia tidak sempat, tidak dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya, dia dapat pahala apa? Niat. Tapi sebaliknya, orang beramal terhadap sesuatu, tapi dia niatnya tidak benar karena Allah, dapat pahala dia? Tidak dapat pahala pertama. Kedua, dia berdosa dengan sebab apa? Amalan itu. Karena sebagian salaf, kalau mereka menjalankan sesuatu karena Allah, lalu kemudian ada godaan dalam masalah niat, mereka berhenti sebagian. Atau mereka terus dengan memperbaiki apa? Amalan mereka. Memperbaiki niat mereka. Ya. Jadi subhanallah, oleh karena itu kita berniat itu tidak butuh biaya dunia. Ya. Kita harus banyak berniat untuk talabul ilm, untuk menghasilkan ilmu ini. Walaupun Allah tidak mudahkan. Berniat kita untuk amal soleh, berniat kita untuk bangun masjid, berniat kita untuk mengajarkan ilmu ini, berniat kita untuk sedekah, berniat kita untuk haji, umrah, beribadah, apa saja yang membutuhkan biaya, atau kita berniat. Kalau kita tidak dimudahkan oleh Allah, kita dapat seakan-akan kita beramal dengannya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha utibat lahu hasanatan kamilah. Orang yang meniatkan sesuatu, berkeinginan terhadap kebaikan, satu kebaikan, lalu dia tidak bisa mengamalkannya, tidak bisa dia mewujudkannya, dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai kebaikan yang sempurna. Padahal dia tidak berbuat. Padahal orang yang beramal, ketika dia beramal belum tentu dia diberikan taufik oleh Allah untuk ikhlas. Kadang-kadang dia berdosa dengan sebab amalan dia, dengan ibadah dia itu sendiri. Jadi niat ini terus kita ini, artinya ada niat, ada niatan, keinginan untuk terus berbuat baik, memberikan manfaat kepada orang lain. Dan dengan sebab itu mungkin orang itu dimudahkan sebab-sebabnya. Misalnya orang itu dia walaupun fakir miskin, dia bercita-cita, oh saya ingin membiayai penuntut ilmu, oh saya ingin membangun pesantren, oh saya ingin untuk di situ diajarkan Quran dan Sunnah, membangun masjid di sini. Dia berniat banyak hal, walaupun dia fakir. Boleh jadi Allah kayakan dia, bukakan dia dunia dengan sebab niatnya yang apa? Baik ini. Dengan sebab niat yang baik. Dan itu kita mulai, tidak perlu kita menunggu kaya kalau kita mau memberi sesuatu dan sebagainya. Minimal dengan sahabat kita yang kita menuntut ilmu bersama dia. Ada beberapa hal yang jadi ibrah ya ikhwan, dari apa yang dilakukan oleh para salaf kita atau para ulama kita, ya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau disebutkan di tarjamah beliau, di biografi beliau oleh sebagian murid beliau atau orang-orang yang menulis tentang beliau. Beliau itu ketika menuntut ilmu di guru beliau, terutama Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh atau yang lainnya, setiap beliau selesai majelis itu, beliau selalu ajak orang. Pagi misalnya dia majelis setelah subuh selesai, dia ajak satu orang. Dan beliau awalnya tidak memiliki apa-apa dari dunia. Dia bawa untuk makan bersama beliau sarapan. Dia mampu satu orang, dia ajak satu orang. Mampu dua orang, dia bawa dua orang. Setiap makan pagi, siang atau asya, ya, malam, selalu beliau bawa. Dan itu Allah mudahkan sampai beliau wafat. Bahkan setiap beliau makan itu, makan iftar pagi, ghada, siang, bahkan beliau ajak orang, sampai makan malam, sampai 100, 200, sampai 400. Setiap hari 3 kali. Dan beliau bersama keluarga beliau itu hanya hari Jumat saja. Artinya makan sama keluarganya, istri dan anak-anak beliau. Tapi selain itu bersama, bahkan beliau pernah disebutkan oleh salah seorang murid beliau, ketika di Makkah di musim haji, beliau sakit sehingga murid-murid beliau itu mengatakan sudah
Jangan kita umumkan bahwa syekh ada di sini gitu. Kalau orang berdatangan cari ilmu, cari subhanallah hajah. Ya, ada orang butuh bantuan, ada apalagi ilmu. Ya, beliau mufti dunia. Ya, mereka mengatakan sudah biar istirahat syekh beberapa hari kita jangan umumkan. Syekh hari pertama sampai di sana makan siang sepi gitu beliau dengar. Beliau kan tidak bisa melihat. Terus siang, besoknya lagi masih sepi. Tanya muridnya yang mana kok tidak ada orang pada datang. Oh ya Syekh, kita umumkan Syekh istirahat dulu ini. Nah jangan panggil semua orang. Subhanallah, taufik. Lah kita jangan bertanya dari mana Syekh itu dapat uang. Subhanallah, itu Allah mudahkan beliau sebab-sebabnya karena beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik kepada hal-hal yang duniawi seperti yang dia amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu kisah yang ini subhanallah taufik dari Allah dan ini iman yang luar biasa. Pernah beliau itu berhaji dan setiap tahun beliau haji, beliau tidak pernah menolak orang yang mau berhaji sama beliau. Dan berhaji sama beliau itu artinya biaya gratis dan semua-semuanya. Dan tidak pernah menolak. Hatta beliau sudah di bandara mau berangkat itu ada syekh ini belum haji atau dia ingin berhaji sama syekh. Baik itu orang-orang kaya atau orang-orang miskin, baik itu pejabat. Beliau sudah. Hatta bahkan itu seperti tadi, beliau tidak mau bedakan. Ada orang yang mengatakan, ya syekh yang hadir ke antum ini kan ada menteri, ada orang-orang ini. Kalau bisa ada tempatnya berbeda. Syekh mana tidak. Yang mau duduk sama saya duduk, yang tidak mau duduk ya sudah jangan duduk sama saya. Nah beliau di kisah tadi pernah beliau mau haji di Matar, di bandara di Riyadh mau ke Jeddah waktu itu mau haji. Terus ada yang mau ikut. Sehingga banyak. Dari rombongan memang sudah banyak. Sehingga itu perlu dipesankan tiket dan sebagainya ya karena banyak orang juga antri. Subhanallah, Allah berikan kemudahan. Ya orang mengenal beliau, kebaikan beliau, ilmu beliau. Sehingga ketua bendara itu kemudian tanya apa nih rame-rame. Oh ini jamaahnya rombongan Syekh bin Baz ini. Ini dia butuh ini ijraat karena terus bertambah kan. Akhirnya karena kan itu tidak mudah sekarang kita kadang-kadang kita mau safar ke sini tiba-tiba di cancel, tiba-tiba ini dan sebagainya. Ya. Ini beliau mendadak semua ini dan ini semua gratis. Ya, bukan oh ini uang saya kemudian dibayar, tidak. Subhanallah, karam beliau, artinya kedermawanan beliau luar biasa. Kemudian akhirnya itu sampai ke Raja Fahad waktu itu, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan Syekh kemudian memerintahkan kepada orang-orang di bawah, Raja Fahad memerintahkan kepada ini untuk siapkan pesawat khusus bagi beliau dan jamaahnya. Itu taisir tanpa di kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya akhwah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah, maka Allah pasti menolong kalian dan menetapkan kaki kalian. Jadi kita penuntut ilmu tidak usah khawatir. Kita ingat, cuma memang hati kita ini bisa berubah-ubah, digoda syaitan kadang-kadang dengan nafsu kita. Kalau kita tolong agama Allah, Allah pasti menolong kita. Jadi jangan kita, oh saya tidak bisa ini karena tidak ada ini. Sudah kita jalan saja. Jalan saja. Pasti Allah akan tolong. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang di dunia saja kita agak ada rasa tenang itu secara fitri ya. Ada orang sudah sama saya saja nih, nanti saya yang biaya perjalanannya. Kita agak tenang. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan di dalam ayat tersebut? Yang penting sekarang niat kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Ada satu kisah dari akhwah kita. Ya rahimahullah, orang ini sudah meninggal. Ya, dia selalu hadir kajian jauh dan orangnya kurang fakir lah mungkin kita bilang. Tapi beliau kalau dengar pengajian ini dia keluar, tidak punya uang, dia jalan. Nanti di jalan ketemu orang, mau kemana mau kajian? Dia jalan. Pernah orang-orang lain cerita yang dekat ini. Suatu waktu dia jalan, pengajian itu antara maghrib dan isya, dan itu jauh sekitar 60 atau 70 km. Dia jalan. Tidak ada orang, mungkin itu ujian dari Allah. Tidak ada dia ketemu orang yang akan membawa dia. Dan dia tidak punya apa-apa. Dia baru sampai di majelis jam 10 malam. Sudah bubar semua. Tadi bilang, sudah kita nginep di sini. Barangkali besok ada kajian. Ini orang-orang tua, hampir 70 tahun waktu itu.
Beliau sekarang sudah meninggal, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, ya, terutama masalah niat ini. Dan tadi secara mujmal kita sudah sebutkan masalah-masalah yang lainnya. Kita sambung dikit. Kemudian beliau mengatakan, hatta qala al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang aku obati yang paling berat daripada niatku. Walamma dzukirat an-niyah 'inda al-imam Ahmad, manakala disebut tentang niat ini di majelisnya atau di dekatnya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan qala hadzal khinaq. Khinaq itu dari kata khanaqa, yang mencekik. Artinya sesuatu yang berat, ya, yang bisa mencekik artinya secara batin. Itu yang paling utama. Kalau orang itu menganggap suatu amalan ini, ini besar, susah, amal soleh ini dan sebagainya, berat tantangan. Yang jauh lebih berat itu adalah apa? Niat ini. Karena niat ini bisa menjadikan sesuatu amalan yang kecil ini jadi berkah dan besar, bermanfaat. Dia bisa menjadikan yang besar menurut pandangan kita, dan orang itu tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang amalan orang-orang kafir, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami teliti, ya, apa-apa yang mereka amalkan, artinya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu, maka lalu kami jadikan dia semua amalannya itu adalah haba'an manthura, ya, menjadi debu yang berterbangan, sia-sia, tidak ada. Artinya apapun yang dilakukan dari kebaikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di dunia ini mungkin dia dibalas. Kalau dia derma misalnya, suka membantu orang, tapi dia tidak beriman, Allah balas dia di dunia, tapi di akhirat tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal amru syadid, perkara yang sangat besar ini atau sangat keras ini, alladzi yahtaju ila mu'alajatin, dia membutuhkan mu'alajah. Beliau katakan itu mu'alajah. Mu'alajah itu perlu diobati, perlu diperhatikan setiap saat. Dan kita hati-hati, terutama di zaman ini, ya, di zaman medsos ini, kadang-kadang, ya, kadang-kadang kita gatal untuk menyampaikan ke orang banyak, padahal itu bisa merusak niat kita, kadang-kadang. Ya, atau kita buat status kadang-kadang yang akan menghancurkan masalah besar atau amalan besar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inayatin daqiqah, dan juga perhatian yang detail, hatta tasfuwa lil 'abdi niyyatuhu wa tasluhu, agar menjadi bersih, jernih, ya, niat seseorang itu dan juga menjadi baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan di situ ada perkara yang kedua, sebab yang berkaitan dengan ini, menjaga waktu, dan tadi kita sudah singgung juga. Kemudian wasiat beliau yang ketiga, yaitu beramal dengan apa yang sudah kita ilmui, ya. Kemudian perkara yang keempat, istiqamah di atas takwa kepada Allah, ya. Artinya kita menjaga istiqamah dari ketakwaan itu berarti kita menjaga kebaikan diri kita. Ya. Kita masukkan dalam hati, kalau kita bertakwa, kita pasti bahagia. Baik dalam ujian atau tanpa ujian. Kalau kita tinggalkan takwa itu, kita akan rugi. Itu di mata kita, di hati kita. Kita berarti meninggalkan kebahagiaan dengan meninggalkan ketakwaan. Dan kita akan menuju kepada kerugian. Dan itu butuh istiqamah. Ya, ada peringatan, dan mungkin dengan itu saya tutup majelis ini. Firman Allah Subhanahu wa taala agar menjadi renungan bagi kita. Kemudian yang kelima, meninggalkan maksiat, yang juga kita sudah bahas. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harfin, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Allah berfirman yang maknanya, di antara manusia ada
yang beribadah kepada Allah itu di atas tepi sesuatu, artinya dia rentan, tidak kokoh, ya, artinya dengan keraguan. Oleh karena niat itu penting, keteguhan hati dan azam kita itu penting. Kita minta kepada Allah itu bukan dari kita, la haul wala quwwah dari kita, itu semua minnah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di atas kerapuhan, di tepi sesuatu. In asabahu khairun, kalau dia mendapatkan kebaikan dunia atau sesuatu yang lain, itma'anna bih, dia tenang, dia senang. Wa in asabathu fitnatun, tapi kalau dia ditimpa oleh fitnah, ujian, artinya kita dalam kebaikan ini pasti ada yang membahagiakan kita, menyenangkan kita, kebaikan yang kita dapatkan, hatta dunia. Kita senang, kita tenang. Tapi begitu kita dapat ujian, fitnah, ya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, dia akan berbalik, ya, dari wajahnya, maksudnya dia berubah, dia berbalik yang seharusnya dia terus berjalan, ya, berubah. Artinya karena dia tidak kokoh pada pada niat, pada asal dia itu beramal, dan ini butuh taufik dari Allah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala kemarin? Ya, inqalaba ala wajhihi, dia berpaling, dia berubah, ya. Inqalaba ala wajhi, Allah katakan khasirat dunya, sungguh dia rugi secara dunia. Secara dunia dia rugi. Dia tidak dimudahkan urusan dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita jaga. Khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia dan juga rugi akhirat. Kalaupun dia punya harta itu tidak membahagiakan dia. Kalau dia dimudahkan, harta itu tidak menjadikan dia, justru sebagai harta itu tidak menjadi wasilah dia untuk kebaikan. Justru harta atau dunia yang dibukakan itu akan mendekatkan dia kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, khasirat dunya wal akhirah, kemudian Allah tutup, dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Dunia akhirat rugi. Dunia tidak bahagia. Ya, apalagi kalau dia tidak punya dunia sama sekali. Di akhirat juga dia tidak dapat apa-apa. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah yang zahir ataupun yang batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita niat yang ikhlas karena Allah pada setiap amalan, dan kita diberikan istiqamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang diberkahi, diberikan keberkahan di mana saja kita berada, dan diberikan keberkahan pada keluarga kita, rumah kita, ilmu kita, waktu kita, ba'hat kita, santriwatinya, guru-gurunya, ya, diberikan keberkahan pada kampung kita, tempat tinggal kita, dan diberikan keberkahan di mana saja kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di surga Firdaus yang tertinggi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah.